selamat siang, silakan duduk. Siang juga Ibu. Baik, terima kasih banyak kakak sudah datang di sesi konseling hari ini. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya kakak atas nama siapa kak? Atas nama Clara Ibu. Oh oke. Halo Kak Clara, salam kenal. Sebelumnya perkenalkan, saya Audi, ahli gizi yang akan membantu kakak selama sesi konseling hari ini. Salam kenal ya kak. Salam kenal juga. Nah Kak Clara, bagaimana kabarnya hari ini? Baik sih Bu, tapi capek aja sih di perjalanan karena jauh. Oh, kalau boleh tahu kakak rumahnya di mana kak? Di Surabaya Timur, 30 menit dari sini. Oh oke, terima kasih banyak ya kak sudah jauh-jauh meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Semoga di sesi ini tetap bisa nyaman ya kak. Nah mungkin sebelum mulai saya ingin memastikan ya kak, di sini kita bisa ngobrol santai aja, tenang aja, kakak bisa sampaikan apapun keresahan kakak. Saya di sini untuk mendukung kakak dalam perjalanan kesehatan kakak. Seperti itu ya kak. Baik Ibu. Baik, jadi ada yang bisa saya bantu kak? Gini Bu, jadi itu belakangan ini saya tuh merasa kayak mulai nggak pede, terus mulai ngerasa mungkin udah obesitas kali ya. Jadi untuk gerak itu saya merasa kesulitan gitu. Kadang juga agak susah kalau naik tangga gitu. Terus jadi itu saya kan pengen nurunin berat badan juga, tapi saya tuh sukanya makan, jadi kayak susah kali ya nurunin berat badan kayak gitu. Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh ya kak ya, boleh saya tahu dulu kakak sekarang usianya berapa kak? 21 tahun itu. Oke, terima kasih banyak ya kak. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi kesehatan kakak saat ini? Apakah mungkin ada riwayat penyakit tertentu seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau kolesterol yang tinggi, baik yang sudah terdiagnosis oleh dokter maupun yang mungkin kakak pernah merasakan gejalanya seperti itu? Sejauh ini tidak ada yang serius sih kak, tapi ada riwayat keluarga diabetes gitu. Oh oke, berarti ada faktor risiko dari keluarga ya kak? Iya. Oke, sekarang saya ingin tahu lebih lanjut kak tentang kebiasaan makan kakak dalam sehari. Biasanya kakak makan berapa kali kak? Apakah 2, 3, dan apakah ada jadwal makan yang teratur seperti sarapan, makan siang, makan malam, atau kakak mungkin lebih sering makan tuh saat kapan aja gitu, kapanpun merasa lapar kakak makan. Nah, apakah kakak juga sering mengonsumsi camilan gitu di antara waktu-waktu makan utama ini? Sebenarnya sih saya itu biasa aja sih Bu ya, biasa makan 3 kali sehari. Tapi saya itu emang kadang suka ngemil, jadi habis makan tuh pengen yang manis-manis. Apalagi kan saya juga mahasiswa ya Bu ya, jadi banyak tugas, jadi stres. Jadi stres itu saya pengen ngunyah aja gitu bawaannya, pengen makan yang manis-manis gitu. Terus saya juga nggak banyak gerak karena kan ngerjain tugas kan duduk terus ya Bu ya. Jadi jadwal kegiatan saya juga ya padat, cuma duduk gitu. Jadi aktivitas fisik saya juga ya gitulah. Iya, saya paham sih kegiatan mahasiswa. Nah, kalau boleh tahu Kak Clara, biasanya makanan manis apa yang sering Kak Clara konsumsi? Apakah lebih sering dalam bentuk camilan, misal seperti kue, permen, lalu minuman manis seperti teh, atau teh yang manis, atau kopi susu? Terus seberapa sering Kak Clara nih mengonsumsinya dalam sehari? Macam-macam sih Bu, kadang ya permen, kayak permen karet gitu, terus kadang-kadang coklat Silver Queen kayak gitu Bu, terus martabak. Paling sering sih minum minuman manis kayak teh, terus boba, es krim mixu gitu. Terus kalau konsumsi berapa ya, biasanya sih sekitar 5-6 kali sih dalam sehari. Misal makan coklat, terus berapa jam kemudian tuh ngerasa lapar lagi, terus pengen beli boba yang manis-manis kayak gitu. Soalnya saya kadang tuh males kalau cuma air putih, nggak ada rasanya, nggak enak. Oke Bu, saya paham. Terus kalau boleh tahu seberapa sering Kak Clara ini mengecek berat badan kakak? Apakah kakak ini rutin menimbang, misal setiap minggu atau setiap bulan, atau hanya sesekali saja saat Kak Clara merasa sudah perlu untuk menimbang? Nah,
untuk akhir-akhir ini apakah ada perubahan berat badan juga kak yang signifikan beberapa waktu terakhir? Akhir-akhir ini sih cukup sering ya Bu ya, karena kemarin kan saya cek itu, terus sebelumnya saya juga jarang nimbang karena timbangan saya itu agak rusak di rumah, terus beli baru lagi, dan saya juga merasa pakaian saya tuh mulai merasa sempit dibandingkan berapa bulan yang lalu gitu. Jadi saya penasaran terus beli timbangan baru. Jadi setiap pagi tuh saya ngecek berat badan apakah berubah atau gimana, dan ternyata memang mengalami kenaikan dari bulan lalu gitu. Baik, mungkin saya nanti bisa cek ya kak berapa berat badan dan tinggi badan kakak. Kalau misalkan kakak kemungkinan bisa ada di kategori obesitas, nah obesitas ini itu sebenarnya berbahaya kak, karena bisa meningkatkan risiko beberapa penyakit seperti diabetes, hipertensi, lalu masalah kesehatan lainnya. Tapi kakak Clara jangan khawatir, banyak cara yang bisa kita lakukan bersama untuk membantu kakak mencapai berat badan yang lebih sehat. Oh gitu ya Bu ya. Jadi saya sih sudah sering dengar tentang risiko-risiko diabetes ini, dan jujur kadang-kadang itu saya kepikiran juga overthinking, tapi saya tuh nggak tahu mau mulai dari mana gitu kan. Soalnya kalau lagi stres atau capek itu saya bawaannya itu pengen nyamil, terus pengen yang manis-manis. Kalau enggak otak saya tuh nggak bisa kerja gitu Bu. Kayak otomatis aja tanpa pikir panjang tiba-tiba beli gitu, ngemil. Kadang-kadang ini memang saya sadar sih kebiasaan saya ini nggak baik buat kesehatan, tapi ya gimana ya Bu ya. Oke kak, jadi kakak tuh kayak kalau lagi stres makan makanan manis untuk menghibur kakak gitu ya kak. Nah setelah mengonsumsi makanan manis ini, apakah kak Clara nih mungkin merasa lebih tenang, lebih nyaman, atau justru ada perasaan lain yang muncul seperti tetap merasa stres atau malah merasa bersalah karena sudah makan makanan manis, atau mungkin ingin makan lebih banyak lagi gitu kak? Jujur sih kadang-kadang merasa kayak bersalah gitu, merasa bersalah banget, apalagi kalau udah kebanyakan, tiba-tiba kayak udah habis berapa bungkus kayak gitu kan. Nah seringnya tuh setelah makan tuh malah kepikiran, aduh tadi tuh kayaknya nggak usah makan banyak kayak kayak gitu deh gitu. Terus kayak nanti gimana, BB-ku nanti meningkat nih gitu. Terus tapi ya gimana lagi kan, udah dimakan kan ya Bu ya. Terus kayak ya udahlah, kayak self reward ya gitu loh menurut saya. Tapi ya saya juga tahu kalau itu juga nggak baik bagi kesehatan gitu. Oke kak, nah saya tuh sebenarnya paham ya kak sama kak Clara, kebiasaan apalagi sudah kebiasaan ya kak, mungkin sulit, susah diubah begitu saja. Jadi apa ya, apalagi itu tuh sudah kakak sudah merasakan ini nih cara yang efektif untuk kakak menghadapi stres. Namun sebenarnya tuh ada loh kak alternatif lain yang mungkin bisa membantu kakak. Nah kakak sendiri pernah nggak kak terpikir untuk mencoba cara lain mengelola stres selain mengonsumsi makanan manis, misalnya dengan olahraga mungkin, atau relaksasi, atau jalan sore seperti itu kak? Hmm, belum sih Bu, soalnya makan itu kan yang paling gampang dan langsung terasa efeknya, rasanya manis, kenyang gitu. Kalau lagi stres itu dan makan sesuatu manis tuh rasanya kayak seneng aja, happy bawaannya. Cuma ya itu tadi, naik BB itu. Oke, saya paham kak. Memang makan tuh sering jadi solusi yang cepat, mudah di saat kita merasa stres atau butuh rasa nyaman gitu ya kak. Tapi kalau misalnya ada cara lain yang juga bisa memberikan rasa nyaman tanpa harus bergantung dengan makanan yang manis-manis, tentunya lebih sehat, kakak tertarik nggak untuk mencobanya? Tertarik sih Bu, tapi kayak nggak tahu harus mulai dari mana kayak gitu, masih bingung. Oke, mungkin sebelum kita bahas caranya gitu ya kak, saya izin tanya dulu ya kak, kalau misal
kakak nih mulai melakukan perubahan ke pola makan ke arah yang lebih sehat, menurut kakak apa saja sih keuntungan yang bisa kakak dapatkan gitu? Ataukah mungkin terasa lebih bugar, lebih pede, atau mungkin mengurangi keluhan kesehatan yang selama ini kakak rasakan? Saya ingin tahu dari pandangan Kak Clara sendiri nih. Hmm, mungkin lebih sehat lagi kali ya, kayak badannya kan lebih ringan, terus gak gampang ngos-ngosan lagi, terus lebih pede juga sih karena bentuk tubuhnya juga udah ya bagus lah dilihat kayak gitu kan Bu. Kalau jika kalau itu dilakukan pola makan yang lebih teratur, lebih sehat gitu, jadi eh, bisa nambah energi. Betul Kak, itu tujuan yang sangat luar biasa dan sangat baik untuk kesehatan Kak Clara nih. Nah, sekarang coba mungkin kita bisa mikirin sejenak gitu ya Kak, kalau misalnya kakak tetap dengan kebiasaan makan yang sekarang, yang suka konsumsi makanan manis tanpa ada perubahan, kira-kira apa yang bisa terjadi di dalam jangka panjang ke depannya? Mungkin berat badanku itu mungkin bisa malah makin naik, terus makin lebih cepet capek kan karena bawa beban yang berat gitu kan, terus takut faktor resikonya kan banyak banget ya, yang tadi udah disebutin ibu tadi, diabetes. Terus aku juga khawatir makin lama kelamaan tuh kebiasaan ini tuh makin susah diubah. Terus kadang-kadang kalau udah terlalu nyaman dengan pola makan sekarang, aku jadi males buat berubah gitu loh Bu. Jadi padahal aku tahu ada resiko yang menghantui. Betul, jadi sejauh ini Kak Clara sudah menyadari gitu ya Kak, kalau ada manfaat besar jika Kak Clara mulai mengubah pola makan dan kebiasaan, tapi di sisi lain tentu saja ada tantangan yang akan Kak Clara hadapi ke depannya. Itu wajar kok Kak, dan banyak juga orang yang merasakan hal yang sama di saat ingin memulai suatu perubahan. Nah, kalau boleh tahu Kak Clara, apa ya yang membuat kakak nih masih ragu gitu dan merasa sulit untuk memulai perubahan ini? Apakah Kak Clara ada kekhawatiran tertentu, atau takut nggak bisa konsisten, atau sulit menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, atau seperti bagaimana Kak? Itu sih lebih ke takut nggak konsistennya gitu kan. Awal-awal melakukan kayak dietnya itu semangat ya Bu ya, kayak ya aku pengen goals nih berapa kilo penurunan, tapi makin lama kelamaan kok malah balik ya kebiasaan makan lama yang suka nyemil kayak gitu-gitu. Apalagi kalau udah stres sibuk sama tugas gitu, jadi nggak ada pikiran untuk kontrol makan gitu kan. Jadi sekarang tuh mulai takut gitu, takut balik ke awal lagi pola makannya. Selain itu aku juga sering makan bareng sama temen-temen, sama keluarga di luar, yang dimana kayak makan-makan yang cepet saji kayak gitu, jadi kadang susah nolak gitu kalau diajak temen atau keluarga. Paham Kak. Nah, perubahan ini tuh memang butuh waktu ya Kak, nggak bisa instan. Apalagi kalau udah terbiasa dengan pola makan yang lama dan kakak juga sudah enjoy gitu ya, sudah nyaman dengan pola makan yang lama. Tapi yang paling penting ini bukan langsung mencapai kesempurnaan ya Kak, tapi bagaimana kakak bisa memulai langkah kecil tapi konsisten. Nah, perubahan itu proses ya Kak, dan setiap langkah kecil itu berarti. Nah, menurut kakak ada nggak satu perubahan kecil yang kira-kira bisa kakak coba terlebih dahulu, hal yang mudah dilakukan, misalnya mengurangi porsi makanan manis sedikit demi sedikit, atau mengganti ke camilan yang lebih sehat seperti itu? Mungkin bisa nyoba kayak kurangin makan makanan manis dulu ya Bu ya, menurut saya sih. Betul banget Kak, itu ide yang bagus. Dari hal kecil seperti itu nanti bisa berkembang ke perubahan yang lebih besar, mengurangi minuman manis dan mengganti dengan air putih atau teh tanpa gula. Itu bisa jadi langkah
yang kecil tapi berdampak besar ke depannya. Karena mengurangi asupan gula yang berlebih, tentu saja tubuh Kak Clara nantinya akan lebih segar dan mengurangi dari resiko-resiko penyakit lainnya. Nah, menurut Kakak apakah ini sesuatu yang bisa dicoba dengan mungkin mulai mengurangi minuman manis, perlahan-lahan dibiasakan, kira-kira bisa nggak Kak? Menurut aku sih bisa ya Bu ya, tapi kadang masih suka kepikiran kayak pengen yang manis, apalagi kalau stres sama tugas nih, lagi banyak-banyaknya yang butuh yang bikin nyaman gitu. Terus rasanya itu susah kalau langsung berhenti total, soalnya saya itu sudah kebiasaan dari dulu. Jadi kalau uh, tapi kalau dilakuin pelan-pelan sih menurut saya sih bisa sih Bu ya, biar nggak biar gampang dijalanin gitu, nggak yang langsung drastis stop gitu sih menurut saya. Betul Kak, itu wajar banget Kak Clara. Gimana kalau misalnya daripada berhenti total ya Kak, mungkin kita bisa coba kurangi lebih dulu ya Kak, dari yang tadinya 5-6 kali jadi mungkin 1-2 kali saja per harinya. Terus yang dari tadinya setiap hari bisa jadi 3 kali aja dalam seminggu. Terus kan tadi kakak bilang suka makan makanan manis ya saat stres. Gimana kalau kakak mungkin bisa cari alternatif lain, cemilan yang lebih sehat tapi tetap manis cuma dalam kadar yang sewajarnya, misalnya kayak buah gitu. Bisa nggak kak dicoba mungkin pelan-pelan? Menurut menurut itu sih sepertinya sih bisa dicoba ya Bu ya, kalau misalnya ada pilihan yang tetap enak tapi lebih sehat, mungkin aku bakal lebih milih mulai beralih makanan manis ke buah-buahan yang tadi Ibu sarankan gitu. Jadi mungkin bisa mulai mengurangi jumlah makanan-makanan manis, terus coba dari camilan yang cari camilan yang nggak terlalu banyak gulanya gitu. Betul kak. Nah, alhamdulillah hari ini sudah ngobrol banyak ya kak. Kak Clara udah mulai menyadari manfaat besar dari perubahan pola makan ke arah yang lebih sehat, dan kita juga sudah membahas langkah-langkah kecil yang bisa kakak coba untuk memulainya. Ini udah jadi awal yang baik banget nih Kak Clara. Sekarang untuk memastikan lagi, coba mungkin kita bisa ingat lagi gitu ya Kak, tadi langkah kecil apa yang sudah kita sepakati untuk kita coba bersama-sama terlebih dahulu. Mungkin ya saya akan mulai dengan mengurangi makanan dan minuman yang manis sedikit demi sedikit gitu. Saya rasa ini langkah yang cukup, yang realistis untuk saya lakukan, dimana saya bisa mengurangi gula dalam minuman atau mengganti cemilan manis dengan pilihan yang lebih sehat lagi gitu. Oke, bagus sekali Kak Clara. Senang sekali melihat kakak sudah siap untuk memulai perubahan ini. Saya yakin kakak bisa menjalankannya, apalagi dengan langkah-langkah kecil yang sudah disesuaikan dengan kesepakatan kita tadi ya Kak. Nah, kalau di tengah jalan nanti Kak Clara ada kendala atau tantangan, jangan khawatir ya Kak. Saya di sini siap untuk membantu kakak, mendengarkan kakak, mencari alternatif lain agar kita bisa berjalan tanpa merasa terbebani. Karena kakak nggak sendirian dalam proses ini. Mungkin kita juga bisa jadwalkan sesi konseling selanjutnya ya Kak ya, untuk mengevaluasi progres dan menyesuaikan langkah-langkah berikutnya. Kira-kira kalau dari Kak Clara sendiri, kapan waktu yang paling nyaman untuk Kak Clara melakukan evaluasi di sesi berikutnya? Terima kasih banyak ya Ibu ya atas motivasinya. Jadi saya mulai ada tergerak untuk melakukan perubahan. Mungkin saya bisa mulai dari minggu ini kali ya. Jadi dan mengganti minuman dan makanan manis itu dengan air putih atau teh tanpa gula kayak gitu. Lalu mungkin untuk lihat perkembangannya gitu. Untuk sesi berikutnya mungkin di minggu depan ya, mungkin di hari yang sama gitu seperti sekarang, biar saya tuh bisa tahu gitu loh apa ada perubahan gitu dalam mengurangi makanannya terhadap kondisi tubuh saya gitu.
Oke, itu langkah yang bagus banget Kak Clara. Seneng banget Kak Clara punya niat yang kuat untuk memulai langkah kecil ini. Baik, kalau begitu kita jadwalkan sesi konseling minggu depan ya Kak ya. Nanti kita coba bahas evaluasi bagaimana pengalaman Kakak dalam mencoba perubahan ini, atau apakah ada yang perlu disesuaikan ke depannya. Dan kalau ada kendala juga bisa saya catat lalu kita diskusikan bersama-sama nantinya. Semangat ya Kak Clara, saya yakin Kakak pasti bisa. Ya, baik sekali. Terima kasih ya Ibu sudah mau memberikan saya saran, memberikan saya motivasi dengan ngobrol dengan Ibu juga. Mungkin saya bisa mulai di minggu ini melakukan perubahan dengan ganti makanan dan minuman dengan makanan yang rendah lah ya, rendah gula, yang manis-manis gitu. Nanti saya akan lihat perkembangannya untuk sesi berikutnya, mungkin minggu depan di hari yang sama seperti sekarang ya, biar saya bisa cerita bagaimana kondisi saya mengurangi konsumsi yang manis-manis kayak gitu. Sama-sama Kak Clara, terima kasih banyak sudah hadir di sesi konseling hari ini, berbagi cerita. Saya senang banget bisa mendukung perjalanan kesehatan Kak Clara hari ini. Nah, sampai bertemu lagi ya Kak Clara, hati-hati di perjalanan. Ya, terima kasih Ibu.